Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam kondisi sehat dan semoga sukses selalu hari ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengukuran bidang tanah. Ini adalah salah satu media pembelajaran dalam praktikum survei manajemen informasi pertanahan. Nah, di dalam Juknis PMNA sendiri, pengukuran bidang tanah itu dibagi menjadi beberapa kegiatan, mulai dari pengukuran dan pemetaan titik dasar teknik, kemudian bagaimana menyajikan peta dasar pendaftaran, kemudian peta indeks grafis, pengukuran bidang dan pembuatan gambar ukur, kemudian pembuatan bidang tanah, pembuatan peta pendaftaran, dan yang terakhir adalah pembuatan surat ukur. Jadi kegiatan di sini itu harus dilaksanakan secara urut, kegiatan baik kegiatannya. Nah, di sini akan coba saya jabarkan satu persatu kegiatan pengukuran bidang tanah. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran bidang tanah, ada beberapa hal yang perlu kita pastikan. Yang pertama adalah saat survei pendahuluan kita harus memeriksa tersedianya sarana peta. Kemudian perencanaan atau pembuatan gambar ukur. Jadi pembuatan gambar ukur ini harus dilaksanakan saat kita melakukan penggambaran saat kita melakukan pengukuran bidang tanah. Kemudian perencanaan pembuatan peta dasar pendaftaran atau peta pendaftaran. Bila di tempat tersebut belum ada peta dasar pendaftaran atau belum ada peta pendaftaran, maka kedua peta ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan pembuatan atau pengukuran peta bidang. Kemudian kita harus juga memeriksa titik dasar tekniknya di sekitar wilayah bidang tanah yang akan kita ukur. Kita mesti tahu itu orde berapa, orde 4 kah, 3, 2, 1 atau 0. Jadi kita perlu memeriksanya terlebih dahulu. Kemudian untuk melakukan pengukuran bidang tanah, minimal kita harus menyiapkan 2 titik dasar teknik. Jadi kita harus memastikan ada 2 titik dasar teknik yang bisa diikatkan, bisa dibuat poligon perapatannya, kemudian dapat digunakan untuk mengukur bidang tanah. Kemudian melakukan pengukuran bidang tanah tersebut itu dan menentukan waktu penetapan batas dan pengukurannya kapan. Nah, ini titik dasar teknik ada kenampakannya seperti ini. Kemudian teman-teman di sini bisa mencermati ini biasanya kenampakannya di lapangan, kecil biasanya di pinggir jalan, kemudian di tempat-tempat yang terbuka. Namun yang bisa kita lihat hanya atasnya ukuran segini 15 cm mungkin, sedangkan sebenarnya yang dibuat ini untuk orde 4 ya. Jadi pembuatan titik dasar teknik untuk orde 4 dan orde yang lain itu berbeda. Ini saya contohkan orde 4. Di sini kalau orde 4 15 cm di atas, kemudian 15 cm sampai 25 ke bawah, kemudian ada juga dalamnya, kemudian dibuat seperti ini. Nah, ini 15 cm di bawah tanah, kemudian masih ada 10 cm lagi di bawah. Nah, ini adalah pembuatan titik dasar teknik. Titik dasar teknik sendiri adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan. Ini juga pengukurannya tergantung orde berapa, karena ada yang harus menggunakan GPS, ada juga yang boleh menggunakan TS dalam suatu sistem tertentu, sehingga titik dasar teknik ini dapat digunakan sebagai titik kontrol ataupun titik ikat dalam hal pengukuran dan rekonstruksi batas. Rekonstruksi batas itu pengembalian batas. Nah, ini ada pembagian pengukuran TDT. Ini berdasarkan SNI JKH tahun 2002. Kalau untuk orde 00, kemudian orde 0 dan orde 1 itu dikelola oleh Bakor Sutanal atau sekarang disebut Badan Informasi Geospasial. Jadi mereka yang punya basis datanya, yang tugasnya mengelola, kemudian memastikan TDT-nya itu baik, kemudian persebarannya itu wewenang dari BIG. Sedangkan untuk orde 2, 3, dan 4 ini dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional. Jadi kalau teman-teman di sini membutuhkan data mengenai TDT orde 0 dan orde 01 dan 00 untuk GPS continue, itu teman-teman bisa mengajukan ke Badan
informasi geospasial. Tapi kalau teman-teman di sini butuh persebaran TDT atau ukuran TDT orde 2, 3, dan 4, teman-teman bisa mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional. Biasanya ada di kantor wilayahnya yang provinsi, ataupun kalau misalnya mungkin tingkat kabupaten dan itu juga tersedia, mungkin bisa menghubungi kantor pertanahan terdekat. Nah, di sini juga sudah dijabarkan bagaimana metode pengamatannya, kemudian lama pengamatan per sesi apabila diukur dengan menggunakan GPS. Nah, di sini orde 4 dicontohkan menggunakan GPS, dan orde 4 sendiri boleh diukur menggunakan GPS ataupun boleh menggunakan TS, tapi lebih aman menggunakan GPS. Sedangkan nanti untuk poligon perapatannya baru bisa menggunakan TS. Kemudian untuk berapa fasenya, kemudian mode pengamatannya seperti apa, dan teman-teman juga di sini bisa mengamati interval data pengamatannya berapa lama, jumlah satelit minimum, nilai PDOP, elevasi satelit minimum, dan pengamatan data meteorologisnya perlu atau tidak. Jadi saat teman-teman di sini melakukan pengukuran TDT, teman-teman harus menuliskan semua informasi ini di dalam form titik dasar teknik. Jadi nanti ada form titik dasar teknik untuk masing-masing orde, dan semua informasi mulai dari metode pengamatan hingga pengamatan data meteorologi semua dicatat di dalam formulir tersebut, sehingga apabila teman-teman nanti membutuhkan data titik dasar teknik, teman-teman juga bisa memperoleh formulir ukur dari titik dasar teknik tersebut, sehingga saat teman-teman akan merencanakan pengukuran TDT atau saat teman-teman akan membuat suatu TDT, teman-teman harus memperkirakan semuanya ini, mulai dari metode pengamatannya nanti apa, kemudian hingga ke pengamatan data meteorologis. Jadi semua ini harus masuk ke dalam rencana kerja kita. Nah, kemudian untuk poligon perapatan sendiri ini apabila kita akan mengukur suatu bidang tanah, maka tidak cukup kalau hanya menggunakan TDT. Kita perlu untuk membuat suatu poligon perapatan. Namun di poligon perapatan di sini kita hanya membutuhkan 2 titik dasar teknik, boleh menggunakan orde 3 dan orde 3, boleh menggunakan orde 4 dan orde 4. Dan untuk memudahkan menjangkau ke bidang tanah yang akan kita ukur, bisa membuat titik dasar teknik baru, yaitu metode perapatan yang akan diukur menggunakan total station. Kemudian di sini ada jarak diukur dan sudut yang harus diukur. Nah, untuk penghitungannya nanti teman-teman bisa menggunakan metode RTM, karena kalau dilihat ini adalah poligon terbuka, tapi bukan poligon terbuka terikat sepihak ataupun bukan poligon terbuka terikat sempurna. Maka ada hitungan sendiri untuk poligon di mana hanya memiliki 1 titik ikat di depan dan 1 titik ikat di belakang, yaitu dengan menggunakan RTM. Untuk metode RTM akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, ini bisa juga dengan menggunakan poligon tertutup, tapi tetap ingat bahwa kita harus menggunakan orde yang lebih tinggi. Jadi apabila kita menggunakan titik dasar teknik perapatan, maka kita setidaknya harus diikatkan ke 2 titik dasar orde 4, itu harus. Nah, sedangkan untuk pengukuran di titik dasar TDT orde 4, itu teman-teman bisa salah satunya menggunakan metode rapid statis. Nah, ini metode yang diperoleh saat kalian bisa membaca lebih lanjut di SNI mengenai jaring kontrol horizontal tahun 2002. Nah, ini teman-teman perlu mengikuti semua metode rapid static yang ada di pengukuran GNSS. Bisa juga menggunakan metode stop and go, jadi kita sesuaikan dengan kondisi lapangannya, apakah memungkinkan menggunakan metode stop and go ataukah memungkinkan menggunakan metode rapid static. Jadi disesuaikan dengan kondisi lapangannya dan disesuaikan juga dengan anggaran biaya dan personel yang dimiliki. Nah, setelah kita melakukan pengukuran titik dasar teknik, kita tuangkan informasi mengenai titik dasar teknik tersebut ke dalam form deskripsi titik dasar teknik.
Nah, ini ada 4 halaman yang harus diisi. Halaman pertama yaitu mengisikan tentang alamat TDT itu berada, kemudian uraian lokasi titiknya. Jadi kita berikan uraian, misalnya terletak di jalan apa, kemudian terletak di bawah, misalnya terletak di samping billboard atau di samping jalan atau di samping apa, itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Sehingga apabila kita berikan deskripsi TDT ini ke orang lain akan mudah menemukan lokasi TDT yang kita miliki. Kemudian bentuk fisik TDT-nya itu seperti apa, nah itu perlu dijelaskan. Kemudian jalan masuk ke lokasi, misalnya kita harus melewati jalur apa, kemudian belok kiri, belok kanan, kemudian untuk menemukan lokasinya. Transportasi dan akomodasi, ini adalah yang bisa digunakan, mungkin saat pengukuran kita menggunakan motor atau mobil atau hanya bisa motor. Nah, itu perlu dipikirkan dan perlu juga dituangkan di dalam deskripsi TDT, sehingga apabila orang lain akan melakukan pengukuran menggunakan TDT itu, orang lain tersebut bisa mengira-ngira transportasi dan akomodasinya menggunakan apa. Nah, karena kita sebagai pembuat TDT, kita harus mencantumkan juga dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, kemudian tanggal pemasangannya kapan, tanggal pemeriksaannya kapan. Di halaman kedua, teman-teman nanti diminta untuk mencantumkan peta asalnya. Jadi teman-teman dalam membuat TDT itu tidak sembarangan ya, kita harus menggunakan peta yang memang mengcover daerah tersebut. Misalnya kita menggunakan peta RBI, nah itu disebutkan RBI-nya, kemudian skalanya, nomor lembar atau tahunnya. Atau kita misalnya menggunakan peta topografi, itu perlu dijelaskan. Atau misalnya kita menggunakan peta yang lain, nah itu harus dijelaskan secara detail. Kemudian untuk sketsa umum lokasi, ini kita buat sketsa umum dari lokasi TDT. Sedangkan untuk sketsa khusus itu lebih diperbesar lagi, difokuskan lagi hanya ke TDT yang letak dari TDT yang akan kita ukur. Nah, ini juga. Nah, sedangkan di halaman ketiga, halaman 1 dan 2 itu diisikan saat kita melakukan pengukuran itu bisa. Sedangkan kalau halaman ketiga ini kita harus mengolah dulu TDT yang kita ukur sehingga kita bisa mengetahui data koordinatnya dan yang lain-lain. Ada alat yang digunakan, kemudian nomor seri alat, metode pengamatannya apa, tanggal penghitungannya apa. Nah, datum yang digunakan adalah WGS 1984. Kemudian nanti diolah menggunakan metode apa juga perlu kita cantumkan, hingga nanti koordinatnya perlu kita cantumkan. Untuk titik dasar teknik, koordinatnya harus berwujud TM3, koordinat geodetik dan koordinat UTM. Jadi harus dalam 3 posisi koordinat, karena dalam pengukuran bidang tanah sendiri umumnya menggunakan koordinat TM3, tetapi kita perlu mencantumkan juga koordinat geodetik dan UTM-nya. Dan kita perlu mencantumkan juga nomor lembar petanya. Nah, nanti caranya bagaimana menentukan nomor lembar peta akan dijelaskan di video berikutnya juga. Kemudian di halaman 4 itu perlu kita dokumentasikan di mana saat kita melakukan pengukuran. Jadi arah pandang ke utara, selatan, barat, dan timur perlu kita cantumkan juga di dalam form deskripsi TDT itu. Nah, ini contoh tampilan yang ada di Badan Informasi Geospasial. Di sini dijelaskan, mungkin teman-teman bisa mengacu isian form ini, dan nanti biasanya untuk TDT Orde 34 yang lebih detail itu nanti juga mengandung 4. Kalau di BIG sendiri dia hanya mencantumkan 1 yang bisa diakses oleh publik. Ini didapat dari halaman SRGI. Nah, ini contoh persebaran titik dasar teknik. Jadi titik dasar teknik itu perlu dibuat petanya juga hingga menghasilkan peta dasar teknik yang memuat seluruh persebaran titik dasar teknik di wilayah tertentu, di wilayah cakupan tertentu. Ini penelitian dari Bu Hilmiati Ulinuha dan Bu Dwi Lestari mengenai pengukuran titik dasar teknik setara Orde 3 yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Sedangkan ini adalah
persebaran titik orde teknik setara dengan orde 4 yang berada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian untuk mengukur poligon perapatan atau untuk pengukuran situasi yang mana digunakan juga untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, maka digunakan metode pengukuran sudut 2 seri rangkap yang mana aturan yang disepakati itu adalah seperti yang tertampil di layar ini. Jadi 2 seri rangkap, kemudian selisihnya kurang dari 1 menit, kemudian hasil pengukurannya memenuhi ketelitian pengukuran sudut kurang lebih 10 detik, dan hasil pengukurannya ini harus memenuhi ketelitian pengukuran sudut kurang lebih 15 detik. Jadi teman-teman harus memperhatikan ukuran ini supaya hasil pengukuran TDT-nya ini diterima. Nah, untuk pengukuran 2 seri rangkap, teman-teman juga sudah mengetahui bahwa untuk pengukuran 2 seri rangkap kita harus menggunakan 2 kali pengukuran, yaitu mulai dari kedudukan biasa, luar biasa, kemudian kedudukan biasa, luar biasa, kemudian diputar ke 90. Jadi di sini langsung yang diputar ke 90. Jadi teman-teman harus mengukur ke arah sudut A biasa, sudut C lagi biasa, kemudian sudut C luar biasa, sudut A luar biasa lagi. Jadi dilakukan 2 seri rangkap. Nanti akan menghasilkan hitungan 4 kali sudut gitu. Nah. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kita akan mendapatkan hitungan 4 sudut. Untuk bagaimana secara detail pengukuran 2 seri rangkap, teman-teman sudah mempelajari itu, atau teman-teman bisa melihat detail lebih jelas di video pengukuran sudut di playlist praktikum survei Terestris 2. Nah, di sini ketika kita sudah mendapatkan 4 ukuran sudut, maka kita akan mendapatkan 1 ukuran sudut yang akan digunakan, yaitu nilai rata-rata dari 4 hitungan sudut. Kemudian untuk pengukuran jarak, kita bisa menggunakan EDM yang ada di total station. Kemudian kita bisa melakukan pengukuran 3 kali, dan perbedaan dari setiap ukuran ini kurang dari 1 cm. Atau bisa juga apabila bidang tanahnya ini sangat sulit dijangkau dengan menggunakan total station, teman-teman bisa menggunakan metode pita ukur. Jadi teman-teman mengukur menggunakan pita ukur, dan ada beberapa juga metode menggunakan pita ukur. Nah, sedangkan untuk ketelitian yang harus dicapai harus sesuai dengan yang sudah disepakati, yaitu penutup jaraknya harus kurang dari 10.000, dan salah penutup jarak tiap titik dasar tekniknya itu adalah kurang dari 1:5.000. Jadi teman-teman harus memperhatikan setiap kesepakatan yang harus digunakan, karena apabila teman-teman hasil ukurannya ini tidak sesuai dengan aturan, maka kemungkinan besar pengukuran itu ditolak. Nah, untuk pengukuran posisi detik-detil ini sebenarnya tidak hanya dilakukan untuk bidang tanah saja, apalagi kalau di tempat tersebut belum ada peta pendaftarannya ataupun belum ada peta dasar pendaftarannya. Jadi teman-teman bisa melakukan bersamaan dengan pengukuran peta bidang. Nah, untuk pengukuran posisi detil itu bisa menggunakan metode offset maupun bisa menggunakan metode polar koordinat kutub. Kalau metode offset ini biasanya dengan menggunakan pita ukur, jadi ada beberapa metode. Kemudian kalau polar atau koordinat kutub, ini teman-teman bisa menggunakan total station, yaitu digabung antara pengukuran sudut dengan pengukuran jaraknya. Ini contoh. Kita akan mengukur titik ini dengan metode penyikuan. Jadi teman-teman harus membuat garis khayal, bisa menggunakan tali rafia, benang wol atau yang lain, sehingga memudahkan dalam pembuatan penyikuannya di sini. Nah, nanti teman-teman bisa mengeplotnya juga dari sisi itu. Nah, ini apabila kita menggunakan metode pengikatan pada sembarang titik, jadi teman-teman bisa menggunakan
garis khayal juga, kemudian diikatkan pada 2 titik yang ada di lapangan. Atau teman-teman bisa juga menggunakan perpanjangan sisi. Teman-teman bisa menggunakan 2 garis khayal sehingga bisa diketahui posisi koordinat bidang atau detail yang kita maksudkan. Dan metode yang terakhir yaitu dengan menggunakan metode trilaterasi, yaitu pengikatan pada 2 titik poligon yang sudah diketahui. Jadi tidak perlu dibuat garis khayalnya. Jadi dari poligon yang sudah diketahui diikatkan ke 2 titik dari titik detail yang akan kita ukur. Tuh. Nah, kemudian untuk menggunakan sudut dan jarak bisa menggunakan metode triangulaterasi, di mana kita bisa menghitung koordinat dari titik detail dengan menggunakan rumus berikut. Nah, ini sebenarnya semua materi ini juga saya sampaikan di praktikum survei teoretis 2. Jadi kalau teman-teman butuh informasi lebih detail tentang ini, silakan kunjungi pengukuran detail di playlist praktikum survei teoretis 2. Jadi di sini tidak akan saya jelaskan secara detail. Ini apabila kita menggunakan metode triangulaterasi, jadi ada ukuran jaraknya dan juga ukuran azimutnya. Ini dari azimut. Bisa juga kita mengganti azimut itu dengan ukuran sudut. Jadi kalau menggunakan azimut kita hanya butuh satu titik ikat. Sedangkan kalau dengan menggunakan sudut kita harus mempunyai minimal 2 titik ikat, yang mana yang satu untuk sebagai backside-nya sehingga ada pemotongan ke mukanya. Itu. Jadi ini kita nggak perlu menggunakan azimut. Nah, bisa juga dengan menggunakan triangulasi, jadi menggunakan sudut dan sudut. Kalau yang awal itu hanya jarak dan jarak, yaitu dengan menggunakan pita ukur. Kalau misalnya yang kedua tadi menggunakan sudut dan jarak, bisa menggunakan total station. Kalau misalnya teman-teman kesusahan mengukur jaraknya, kita juga bisa menggunakan triangulasi atau hanya pengukuran menggunakan sudut. Tuh. Nah, setelah melakukan pengukuran, baik itu pengukuran bidang maupun pengukuran situasi untuk pembuatan peta dasar pendaftaran, teman-teman harus membuat gambar ukur. Jadi gambar ukur ini harus digambar di lapangan yang berisi mengenai gambaran bidang yang diukur di lapangan. Gambar di sini, gambar ukur itu bisa terdiri hanya dari satu bidang tanah ataupun bisa lebih. Kita juga berikan situasi di sekitarnya, yaitu mengenai jalan, sungai, atau yang lain-lain. Nah, yang perlu diberikan di dalam gambar ukur adalah memuat ukuran jarak, ukuran sudut, ukuran azimut maupun ukuran sudut jurusan, yaitu kayak tadi yang terakhir menggunakan triangulasi atau menggunakan ukuran bukan azimut tapi sudut dari yang dari backside-nya. Jadi kenapa kita perlu mencantumkan di dalam gambar ukur? Karena gambar ukur inilah yang nanti akan digunakan sebagai patokan dalam pengembalian batas. Jadi apakah hasil ukurannya ini sudah sesuai apa belum. Jadi pengambilan batas itu ini sebenarnya sangat berbeda jauh ya, tapi istilahnya adalah untuk membayangkan supaya teman-teman tahu pengembalian batas itu lebih mirip dengan uji lapangan. Walaupun itu sebenarnya beda definisi antara pengembalian batas dengan uji lapangan, itu sebenarnya definisinya berbeda. Tetapi teman-teman untuk memudahkan imajinasinya aja, anggaplah gambar ukur ini nanti akan digunakan untuk uji lapangan di pengukuran berikutnya. Nah, ini adalah form gambar ukur yang disediakan oleh BPN. Ini ada D1 107A dan DI 107. Kalau DI 107A ini untuk pendaftaran tanah yang sifatnya sistematis, yaitu diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan kalau yang DI 107 itu yang sifatnya sporadis, yaitu permintaan dari pihak pemilik tanah gitu. Nah, nanti hasil dari gambar ukur, kemudian hasil dari peta pendaftaran, peta dasar pendaftaran, dan yang lain-lain nanti akan dituangkan di dalam surat ukur. Nanti isiannya seperti ini. Nah, surat ukur inilah nanti yang akan disatukan dan diintegrasikan dengan data ukuran data
aspek legal dari bidang tanah untuk kemudian disertifikatkan atau dibukutanahkan. Nah, peta bidang tanah sendiri itu adalah sebuah peta. Kalau peta titik dasar teknik kan gabungan dari beberapa TDT. Kalau peta bidang itu gabungan dari satu atau lebih bidang tanah. Jadi isinya hanya bidang tanah, tapi di sini sudah diberikan nomor bidang tanahnya. Nah, nanti akan saya jelaskan juga bagaimana mengetahui nomor bidang tanahnya itu. Nah, nomor bidang tanahnya ini harus urut sehingga memudahkan kita untuk mengetahui nomor bidang tanah, dan juga mengandung aspek administrasi. Ada kode administrasi, misalnya bidang tanah itu terletak di Desa Sinduadi. Nah, harus juga mengetahui provinsinya, kemudian kabupatennya, kecamatannya itu mempunyai kode-kodenya. Nanti baru kode desa dan urutan bidang tanahnya itu, sehingga nomor bidang tanahnya ini unik di seluruh bidang tanah di Indonesia. Nah, kemudian apabila teman-teman sudah membuat peta bidang, maka teman-teman juga harus membuat peta pendaftaran. Ini terdiri juga satu bidang tanah atau lebih, yang batas-batasnya juga sudah ditetapkan. Jadi di sini kalau peta pendaftaran ini lingkupnya lebih luas ya. Nah, walaupun biasanya juga terdiri satu bidang tanah, hampir sama antara peta bidang dan peta dasar pendaftaran ini. Tuh, kalau di peta bidang lebih detail. Kemudian kalau peta pendaftaran ini, dan kalau peta dasar pendaftaran itu adalah peta pendaftaran yang ditambah dengan unsur-unsur geografis atau peta situasi. Nah, sampai di sini materi mengenai pengukuran bidang tanah hingga penyajian ke peta dasar pendaftaran, hingga bagaimana menuangkannya ke dalam surat ukur, gambar ukur, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan keyakinan publik terhadap peta ukuran yang kita lakukan. Nah, untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, saran, komentar, bisa ditanyakan di kolom komentar atau kita diskusi di tempat yang lain. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat, dan silakan share apabila konten ini bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.